Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita kada terlalu panjang lah membacakan kitabnya. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Wa amma kitabuhu radhiyallahu anhu li Talhah wa Zubair wa Aisyah wa Muawiyah faqad nassa'il Imam Ahmad rahimallahu ta'ala ala al-imsaki ala jarika wa jami'u ma sajara bainahum min munaza'atin wa munafiratin wa husumatin lianallahu subhanahu wa ta'ala yazidu jarika min bainihim yaumal qiyamah kama qala Allah azza wa jalla wa naza'na ma fi sudurihim min dillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin lianna aliyan radhiyallahu anhu kana alal haqqi qitalihim liannahu kana ya'taqidu sihhata imamatihi ala ma bainana min itfaqi ahlil halli wal aqdi min sahabati ala imamatihi wa khilafatihi. Faman kharaja an jalika bada wa nasabihi hurban kana bagian kharijan alal imam fajaja qitaluhu wa man qatalahu min Muawiyah wa Talha wa Zubair talabu Sa'ran Utsman khalifatul haq al maqtul zulman ila akhirih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita ini cerita tentang di zaman sahabat radhiyallahu anhu tentang pertikaian ataupun bakalahian. Nah, jadi tokoh aja di zaman sahabat itu bisa bakalahi, nah, apalagi orang biasa. Nah, ini diceritakan bahwa perkelahian ataupun pertikaian antara Talhah, Zubair, sahabat Zubair namanya, dan Siti Aisyah dan Muawiyah. Mereka ini bertengkar masalah pembunuhan Utsman. Karena dicurigai bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah anak buah ataupun pasukan daripada Sayyidina Ali. Nah, jadi bubuhannya ini akhirnya marah dengan Sayyidina Ali. Marah besar sampai ada namanya perperangan yang disebut adalah Perang Jamal. Nah, itu pasukan Sayyidina Aisyah dengan pasukan Sayyidina Ali itu bertengkar. Ujar Imam Ahmad rahimallahu ta'ala untuk lebih lanjutnya kisah-kisah ini para sahabat yang bakalah ini jangan terlalu banyak dikisahkan. Nah, karena apa? Semuanya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin ahli surga.
Nah, jadi kenapa aja. Nah, akhirnya kita menjadi sangka buruk dengan sahabat radhiyallahu anhum. Kada boleh. Tetapi ini sekedar mengisahkan bahwa ada pertikaian. Nah, karena di dalam kitab ini menceritakan bahwa kita punya tekad ataupun punya keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mempunyai sahabat yang mulia. Jadi kita disuruh beriktikad juga bahwa di antara sahabat yang mulia tadi adalah si Thalha, Zubair, Muawiyah, dan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Utsman, dan lain-lainnya. Jadi diceritakan tentang pertikaian ini sudah ada kabarnya di zaman Rasulullah SAW bahwa akan terjadi pertikaian antara sahabat yang besar ini. Tetapi ayat Al-Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Walaupun hati mereka waktu di dunia saling tidak suka, dendam gitu nah. Ujar Allah Ta'ala nanti di akhirat atau di surga nanti mereka tuh kada lagi dendam. Bahkan mereka ini menjadi sahabat yang akrab dan duduk di kursi nanti berhadap-hadapan saling senyum-senyuman. Nah, itu tuh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kabarkan kepada Rasulullah SAW akan kejadian, akan tetapi dipadahkan juga di dunia haja bakal lahir, akan tetapi di akhirat nanti atau di surga nanti mereka duduk berhadap-hadapan, senang-senangan. Nah, jadi kada lagi wa naza'na ma fi sudurihim, dihilangkan di hati mereka nanti apa namanya pendendaman. Padahal paman kharaja an jalika ba'da wa nisabihi harban kana bagian kharijan alal imam. Padahal di dalam kitab ini orang nang wani dengan khilafah, kan waktu itu khalifah Sayyidina Ali. Barang siapa yang wani atau memberontak ke khalifahan Sayyidina Ali, itu termasuk orang yang keluar, maksudnya keluar daripada keimanan. Maka pajaja kita loh, maka boleh waktu itu orang itu akan dipotong lehernya. Nah, tetapi ujar kitab ini sekedar menerjemahkan atau mentafsirkan daripada Al-Quran sebelumnya akan terjadi di antara sahabat. Tetapi mereka ini adalah walaupun di dunia sakit berdendam, tapi di akhirat nanti berhadap-hadapan. Asanu ahwalina imsaku fi jarika. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tukang karang ini, kita sekadar tahu saja tentang mereka bertikai, tapi jangan terlalu banyak mencari apa namanya orang tuh alasan-alasan, mencari mendalami. Kada boleh jahidin waddahum ilallah azza wa jalla, dan semuanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ahkamul hakimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, wa huwa khairul fasilin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya pemisah. Wastighalu bi'uyubi anfusina wa tadhhira qulubina. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, daripada mengurus hendak pingin tahu tentang kenapa berkelahi sahabat yang besar-besar, lebih baik kita sibuk dengan keburukan kita seorang. Nah, bi'uyubina,
karena keburukan kita ini masih banyak. Wa tadhhira qulubina, dan kita harus membersih hati kita. Min ummahatiz dzunub, yaitu daripada induk-induknya dosa. Nah, induk dosa ini banyak diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya adalah cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta gelar, cinta pujian, dan macam-macam doh. Jadi ummahatid dzunub, induk-induknya dosa, itu apabila ada di hati kita nih, nah itu nang biasanya kacau hidup kita. Nah, maka aja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita, dan selalu pandang keburukan ampun kita seorang. Karena kita memandang diri kita banyak salah dan dosa, maka kita membersihkan. Istighfarkah, sholatkah, bertaubatkah, bersedekahkah, dan hilangkanlah buruk sangka lan orang kah, baik sangka lan orang yang digawi. Min mubaqatil umur. Jadi sekalinya banyak akar-akar perkara di hati kita ini yang perlu kita harus cabut satu persatu. Nah, ini aja Syekh Abdul Qadir Jailani menghalangi diri kita tuh bersih karena ada akarnya. Karena kalau hati sudah bersih, itu mencurunong hati. Apabila mencurunong, maka perjalanan rohani itu akan cepat. Nah, perjalanan rohani, karena salik itu adalah berjalan kan. Tapi tujuan salik itu adalah supaya perjalanan rohani orang tuh, perjalanan rohani. Maka tujuan rohani itu yaitu di antara pintu daripada perjalanan rohani yaitu kasab maknawi. Nah, itu pintunya tuh. Tapi untuk mendapatkan pintunya ini itu pembersihan hati tadi. Kasab ini, maka puncaknya pulang kasabnya harus bertemu, rohnya ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena pintunya pulang itu Rasulullah itu pintunya nih, nang Rasulullah yang nur maksudnya. Nah, jadi itu pintunya babul ilmi, babu apa? Segala-galanya pintu toh. Nah, disitulah orang dapat hidayah, dapat petunjuk, langsung diajari Rasulullah wa yu'allimukumullah tuh Rasulullah lu ajari. Nah, hanya Allah Ta'ala nama lajari. Maka kalau orang tuh bingung, Allah Ta'ala nama lajari bisakah? Bisa. Nah, tapi sebelum bertemu Allah Ta'ala nama melajari, Rasulullah dulu melajari. Sebelum Rasulullah melajari, ada pula nama perantaranya tuh melajari. Nah, itulah yang disebut adalah ilmu laduni ngarannya. Nah, kalau orang belajar berkitabnya 1000 kitab bisa. Tetapi orang dapat guru laduni tadi jauh anunya, jaraknya nih. Orang 1000 kitab belum tentu dapat laduni. Tapi kalau orang dapat laduni, itu mengalahi, bahasanya tuh mengalahi orang yang mengaji walaupun kemana-mana mengaji. Maaf saja misalnya ke Baghdad kah, ke Mesir kah, ke Yaman kah, orangnya dia anu aja di Kelambu aja misalnya tuh. Nah, tapi guru nang datang, guru laduni nang datang. Nah, itu yang dimaksud tuh orang-orang soleh tuh. Nah, apabila sudah laduni datang, nah itu pasti aman tuh. Pasti aman. Karena istafet. Nah, ya mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kita berikir dulu lah. Abdalu jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in.
اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى السواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.